Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Dita Anjani dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menceritakan sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu permata paling menarik, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Candi Borobudur tersebut terletak di Jawa Tengah. Ternyata di balik ketertarikannya Candi Borobudur ada sejarahnya, yang mana menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Nama Borobudur sendiri berarti Pihara Buddha, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit. Itulah sejarah singkat Candi Borobudur sebelum pembangunannya. Namun, setelahnya Borobudur juga menjadi saksi bagi sejarah Indonesia lainnya. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah ke agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan, serta beberapa kali Borobudur semakin terlupakan saat terjadi letusan gunung berapi yang mengakibatkannya terkubur abu vulkanik. Dalam sejarah Candi Borobudur, di masa kolonialisme Belanda, yakni tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles berhasil mengungkap keberadaan Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa. Terhitung Borobudur terlupakan hingga 10 abad lamanya hingga ditemukan oleh Raffles. Kondisi dari Borobudur yang sempat terlupakan itu tak hanya tertimbun abu vulkanik saja, tetapi juga dipenuhi dengan semak belukar sehingga tidak terlihat bentuk dan rupanya, yakni berantakan dan terpendam sebagian. Candi Borobudur memiliki tinggi mencapai 42 meter, namun saat ditemukan dan hingga kini tingginya adalah 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang memang terkubur dan dibiarkan terkubur karena alasan menguatkan pondasi candi, dan yang kedua adalah karena tingkatan terbawah memiliki gambar panel hubungan suami istri. Hingga pada akhirnya ditemukan dan dilakukan pemugaran serta berbagai usaha rekonstruksi candi yang dimulai sejak saat penjajahan Inggris dan juga Belanda. Pemugaran semenjak Indonesia merdeka pun terhitung dalam sejarah Candi Borobudur, baik dari usaha dalam negeri hingga dari berbagai belahan dunia. Meskipun kini Candi Borobudur tidak lagi masuk dalam 7 keajaiban dunia, namun Borobudur tetap masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 setelah restorasi panjang terhadap Candi Buddha terbesar di dunia ini. Borobudur juga masuk dalam daftar memori dunia, usulkan bersama cerita Panji, gerakan non-blok, dan tsunami Aceh. Sedangkan 4 dokumen yang telah masuk dalam daftar memori dunia milik UNESCO dari Indonesia adalah I Lagaligo dari Sulawesi, Negara Kertagama Babad Diponegoro,
serta Konferensi Asia Afrika, menunjukkan betapa kayanya sejarah dan budaya Indonesia pada dunia. Nah, itu dia cerita sejarah tentang Candi Borobudur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.